وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين وجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحباب الله Azza wa Jal, saudara-saudara di jalan Allah menuju ke surga semuanya insyaallah. Insyaallah hari ini kita ada judul yang sangat menarik, sangat indah. Itulah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah hari ini
cara kita beda dengan kemarin. Judulnya Muallimud Dunya. Gurunya seluruh manusia, malah dengan jin juga. Guru paling besar. Kita lihat bagaimana sekolahnya Rasulullah SAW. Selalu saya suka mulai dengan hadis Qudusi. Itulah tentang pertemuan ini, bahwa ada malaikat ditugaskan dari Allah Azza wa Jal, namanya As-Sayyarun. Mereka itu selalu keliling di bumi kita mencari apa? Mencari pertemuan seperti ini, mencari ahlu dzikr, ahli agama yang mencari ridha Allah, yang lagi baca Quran, bahas tentang akhirat. Itulah sifat malaikatnya. Tugasnya begitu. Hadisnya panjang karena kita butuh sinerginya saja, butuh ruhnya saja, jadi saya langsung kasih artinya. Jika malaikat ketemu kumpulan seperti ini dimanapun dan kapanpun, langsung malaikat manggil, ayo, disinilah tugas kita malam ini di Masjid Darut Tauhid di Bandung. Ayo kita gabung. Dalam hadis, kita dilindungi sama malaikat dari langit sampai bumi. Padat sekali di atas, tapi kita tidak bisa melihat. Paling orang saleh pasti terasa sakinah dalam hatinya. Malaikat mau apa? Ikut dan gabung sama kita. Enggak dibayarkan, malaikat tidak dibayar, betul enggak? Nah, malaikat ikut saksi. Ditugaskan sama Allah. Mereka ikut sekarang lagi apa? Lagi catat semua, lagi tulis nama setiap orang. Tahu nama saya dari mana ya? Hah? Malaikat tahu nama, pasti bertanya begitu ya. Tahu nama saya dari mana? Nah, itulah malaikat. Tulis nama setiap orang di sini, setiap orang yang hadir. Bukan hanya di masjid, yang lagi ikut live streaming juga, yang akan nonton nanti. Yang penting tujuannya sama. Ditulis semua. Lalu sesudah ditulis, malaikat ikut bersama kita sampai kita selesai. Ini saya sedang jelaskan arti hadis Qudusi. Kalau waktunya panjang akan saya bahas bahasa Arabnya. Sampai kita selesai, malaikat balik lagi ke atas, ke langit, ke Allah Azza wa Jal, laporan. Kenapa laporan? Bukan kasih ilmu ke Allah Azza wa Jal, tapi sebagai saksi. Kita sebelumnya sudah jelaskan gimana hubungan malaikat, bahwa malaikat punya tugas sama manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Banyak tugas malaikat bersama manusia. Jadi mereka ikut saksi. Balik lagi ke Allah Azza wa Jal, laporkan bahwa ada di sini fulan ya Allah, ikut gabung. Cari apa kita ke sini? Kita cari apa? Cari ridha Allah. Allah bertanya, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba saya? Para malaikat menjawab, taraknahum, kita meninggalkan mereka, bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, sungguh rindu ketemu Allah Azza wa Jalla. Betul tidak? Betul? Allah bertanya, fahal ra'awni, orang tersebut sudah percaya sama Allah, kangen, rindu ketemu Allah, datang dari jauh-jauh gabung ke sini mencari ilmu, mencari ridho Allah. Apakah orang tersebut pernah melihat saya? Allah bertanya ke para malaikat. Para malaikat menjawab, belum. Sudah percaya, sudah kangen, sudah rindu cari ridho Allah, tapi belum pernah melihat Allah Azza wa Jal. Lalu Allah bertanya, begitulah sungguhnya ya, tapi belum pernah melihat. Bagaimana kalau melihat Allah? Begitu sungguh kita cari ridho Allah, sedangkan belum pernah melihat, betul tidak? Kalau lihat gimana? Pasti lebih jauh nikmat, lebih jauh cinta Allah, lebih jauh cinta kejar ridha Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah bertanya mereka tersebut itu minta apa? Tujuannya apa? Butuh apa? Para malaikat berkata, butuh apa? Surga. Minta surga.
Butuh surga enggak? Mau masuk surga tidak? Lalu Allah bertanya, wahal ra'auha, sudah mereka percaya bahwa ada surga malah minta masuk surga, apakah pernah melihat surga? Pernah? Gimana kalau lihat surga? Ini hadis kudusi, sekali lagi jangan lupa. Malaikat berkata kalau lihat surga pasti luar biasa semangat kejar surga, kejar ridho Allah, nanti nggak bisa tidur ya, salat terus gak akan mau tidur nanti, betul nggak? Soalnya udah lihat ya. Lalu Allah bertanya, wa mimma yata'awwadzun, takut dari apa? Malaikat berkata, yata'awwadzuna minan nar, takut dari neraka, betul tidak? Gak ada yang mau masuk neraka kan? Sudah percaya dan takut dan selalu mendoakan na'udzubika minan nar, betul tidak? Lalu Allah bertanya, apakah pernah lihat neraka? Pernah? Pernah lihat api di dunia itu lain, itu contohan saja. Tapi neraka pernah melihat? Belum pernah. Tapi begitu apa? Sudah percaya dan tidak mau sama sekali. Selalu kita minta dilindungi dari neraka. Nah, sedangkan belum pernah melihat. Maka Allah berkata, ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Mudah-mudahan kita setiap kali duduk seperti ini, di mana saja dan kapan saja, kita ingat hadis ini. Gimana mulianya apa? Pertemuan seperti ini, kita belajar ilmu agama, ngobrol tentang akhirat setiap kali, di mana aja, walaupun 2 orang. Allah berkata, saya mensaksikan kalian, saya sudah hapuskan dosa-dosa orang tersebut semua. Semua orang yang di sini akan dihapuskan dosanya. Para malaikat berkata, ya Allah, di antaranya ada fulan, datang ada kebutuhan. Dia datang nanya saudaranya, nanya alamat, ada kebutuhan lain. Ini gimana cara hitungannya? Allah berkata, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Inilah orang yang tamunya harus dimuliakan. Tidak mungkin orang tersebut tamunya tidak dimuliakan. Ikut juga dihapuskan dosanya. Padahal cuma dibawa ikut jual bakso atau ada kebutuhan lain, tetap apa? Dihapuskan dosanya. Ini apa? Kepentingan dan kemuliaan masalah belajar ilmu agama. Majlisnya aja begitu pahalanya. Udah berapa lagi adanya? 2 menit lagi. Jadi selalu saya suka mulai dengan kepentingan majalisul ilm dan majalisul zikr. Apa pahalanya? Apa untungannya? Selalu mudah-mudahan kita ingat. Jadi nomor 1, kita disaksikan sama malaikat. Malaikat ikut gabung sama kita. Berarti pertemuan mulia tidak? Pertemuan dihadirkan sama malaikat. Dan apalagi thamarannya, buahnya sesudah kita selesai, dosa-dosa kita apa? Semua dihapuskan. Walaupun orang yang datang saja tetap ikut kebagi. Mudah-mudahan kita selalu memuliakan apa? Majalisul ilm, tempat ilmu dan tempat zikir. Kita sholat dulu ya. Sudah waktunya? 1 menit lagi. Baik. InsyaAllah yang akan kita bahas sesudah sholat tentang Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW jadi guru terbesar untuk bumi kita. InsyaAllah kita akan bahas bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk orang yang belum atau tidak akan masuk Islam. Kita melihat sesudah 14 abad gimana hasilnya murid-muridnya Rasulullah SAW dan bagaimana ilmunya luar biasa, cahayanya luar biasa dimanfaatkan dari seluruh orang di bumi kita supaya jadi contoh terbaik untuk kita. Nomor 1, kita memanfaatkan ya. Berapa banyak orang muslim sama sekali hampir tidak kenal dengan Rasulullah SAW, hanya kenal namanya saja. Gimana kita butuh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, dalam setiap hari. Sangat kita membutuh Rasulullah. Malah kata para ulama, kita butuh Rasulullah SAW lebih daripada butuh
air dan udara. Gimana? Percaya tidak? Hah? Gimana caranya ya? Karena kalau tidak ada air dan udara, paling badan kita saja yang mati. Kalau nyawa kita tidak akan mati, tapi pindah dari tempat ke tempat yang lain. Jadi air dan udara untuk memanfaatkan apa? Badan saja, untuk kehidupan badan. Tapi kita butuh Rasulullah untuk keuntungan dan untuk kehidupan nyawa kita, ruh kita. Betul tidak? Padahal juga untuk badan ada aturan dan ada manfaat. Jadi ada manfaat dari Rasulullah untuk badan dan untuk nyawa. Tapi kan kalau badan kita hanya kita garap, hanya kita sewa di dunia saja. Betul? Kalau hari kiamat badan kita sifatnya berbeda. Jadi badan kita itu khusus untuk dunia. Tapi kalau nanti di akhirat ditukar dengan badan yang lebih jauh baik. Tapi ruh kita, nyawa kita, nah itu selamanya. Ini insyaallah akan bahas. Sudah waktunya adzan. Kita insyaallah salat dulu, lanjut sesudah adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واستووا واعتدلوا يرحمكم الله ساووا صفوفكم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله اللهم لا مانع
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. رب العالمين الرحمن إياك نعبد صراط الذين بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi insyaallah ba'da isya akan dilanjutkan kajian bersama Syekh Muhammad Ismail dengan tema Rasulullah Muallimud Dunya, Rasulullah Guru di Dunia. Langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Informasi ini sekaligus undangan kepada jamaah dan juga santri, dipersilahkan untuk dapat mengikutinya. Terima kasih.
Raja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ingin menyimak lanjutan kajian bersama Syekh Ismail mengenai Rasulullah sebagai guru di dunia, lebih baik bisa merapat ke sumber suara. Santri PPM, ayo silakan ke Kang Akang santri Daurah Kolbiah bisa merapat ke tengah, silakan mangga. Dan santri akhwat bisa maju sampai ke batas tiang. Kang, biar berkah insyaallah. Geseran lagi, geseran. Sini lagi, sini lagi. Sini. Dengan mencong. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita kembali buka dengan membaca basmalah dan selawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa khalilina wa habibina wa qurrati a'yunina wa qaidina wa imamina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudan ila yaumiddin, amma ba'd. Kebetulan ini termasuk judul favorit saya untuk belajar dan untuk disampaikan. Senang sekali kalau ngobrol tentang Rasulullah. Gimana tidak, sedangkan jangankan umat Islam, jangankan orang pun yang netral, malah musuhnya. Cukuplah kita dipuji dengan musuh, ya. Gimana bisa sampai dipuji dengan musuh? Itu ajib, ya, tingkat luar biasa ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ilmunya, cahayanya itu dimanfaatkan. Sama pun musuhnya juga ikut. Contoh yang indah sekali dan ajib. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, dan waktu hijrah dikejar sama Quraisy mau dibunuh, malah mereka kasih hadiah sebesar 100 ekor unta. Kalau unta itu waktu zaman itu mungkin hitungannya sekarang Alphard lah, malah lebih besar dari Alphard. Alphard kalah sama harga unta waktu itu. Nah, bayangkan 100 Alphard itu hadiah. Siapa yang membawa Rasulullah, mati atau hidup, yang penting bawa. Rasulullah keluar dari Makkah dikejar, seperti itu hadiahnya. Tapi amanah musuhnya dititip ke Rasulullah. Kali pertama saya baca, ini baca lagi nih, kayaknya salah, dah salah tulis kali. Musuh titip amanahnya ke musuhnya, tidak cocok nih. Gimana nih? Gimana caranya? Cari belajar. Karena kata para ulama, walaupun musuh, tapi jika mau titip amanah, ada emas, ada uang, ada apa, siapa
yang lebih jujur dari Rasulullah di Makkah yang enggak ada. Jadi pasrahlah, ya udahlah, nitip sama Rasulullah saja. Kalau mereka tidak bilang Rasulullah, nitip sama Muhammad ibn Abdullah, karena orang yang paling amanah. Maka kalau kita belajar sejarah Rasulullah, dititip ke Sayyidina Ali ibn Abi Talib, inilah amanah orang, ini amanah fulan, ini amanah fulan, ini amanah fulan, ini amanah fulan, tolong dibagikan lagi. Kenapa? Karena Rasulullah pindah. Ajib sekali ini. Gimana sifat amanah dengan kita? Nah, ini yang kita butuh. Kenapa kita bilang muallimud dunya? Soalnya sekarang orang tidak muslim pada memanfaatkan ilmunya Rasulullah. Gimana orang tidak muslim memanfaatkan ilmunya, tapi orang muslim tidak dimanfaatkan? Makanya kita mau jelaskan hari ini tujuan kita, mudah-mudahan kita cukup cinta Rasulullah, tapi bukan cinta dalam hati, tapi sampai kita mau kenal, mau belajar, mau cari, mau baca, supaya kita bisa mengamalkan, bisa bermanfaat. Gimana kita mau manfaat sedangkan tidak tahu karakternya seperti apa, muamalatnya seperti apa, sifat rahmahnya seperti apa, sifat mulia seperti apa. Balik lagi, kepentingan para nabi dan rasul pernah kita bahas masalahnya, gimana manusia di bumi sangat membutuhkan nabi dan rasul. Makanya manusia yang pertama Sayyidina Adam alaihissalam, nabi pertama dari awal. Allah cipta manusia dan kasih kurikulumnya, kasih apa? Kasih ilmunya. Dan dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bagaimana berapa banyak nabi dan rasul. Contohnya kalau tidak ada nabi dan rasul, tidak ada ilmu, tidak ada dalil, tidak ada petunjuk. Seperti kita kasih alat baru sangat bermanfaat, laptop, atau mobil atau apa, tapi alat baru, tapi kita tidak kasih cara pakainya gimana? Ini mau dinyalain dari mana ini? Tidak tahu ini apa, cara pakainya gimana? Direndam di air dulu, dimakan, diapain ini? Yang enggak ada caranya, ya pasti kita enggak akan bisa dipakai, malah bisa cara pakainya jadi celaka malah. Allah turunkan manusia di dunia untuk tugas dan kirim para nabi dan rasul. Mulai dari Sayyidina Adam alaihissalam sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita merasakan dan menghargai ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita dulu banding kondisi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sesudahnya. Sebelumnya begini, sesudahnya begini. Ada perubahan tidak? Nah, dari situlah kita kenal. Makanya kalau kita buka buku sejarah, buku sirah nabawiyah, pasti pertama ngomong tentang apa? Kalau di Ar-Rahiqul Makhtum ngomong tentang apa? Sebelum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mulai dari situ. Gimana kondisi negara Arab atau daerah pulau Arab, pulau Al-Jazirah, namanya Al-Jazirah, namanya artinya pulau karena air dari 3 arah. Daerah itu sebelum lahir Rasulullah, orang Arab tinggal di sana. Gimana kondisinya, akhlaknya, agamanya seperti apa? Nah, kita ambil bagian sedikit hari ini, contoh tentang masalah akhlak, masalah hukum. Daerah sana itu kalau tentang masalah hukum, suku-suku semua. Tidak ada kumpulannya cuma suku dan suka keliling. Hari ini suku ini perang sama suku ini, diambil hartanya, orangnya diambil, anaknya diambil, dijadikan budak, dan seperti itu. Selalu ada permusuhan, selalu ada perang tentang apa? Tentang harta, tentang uang, tentang tempat rumput, karena mereka pelihara hewan. Jadi sangat penting masalah tempat apa? Karena waktu itu tidak ada tanaman di sana, tapi ikut apa? Ikut tanaman liar yang biasa.
Seperti itu kondisinya dan selama ratusan tahun. Apalagi di Al-Madinah, Al-Aus wal Khazraj, dua suku Arab dan ada Yahud. Yahud tugasnya apa? Jual senjata, dan kalau udah selesai perang antara dua suku ini, padahal suku ini aslinya sepupu, tapi selalu ada perang. Sudah ada masalah dari dulu, dan selalu masalah ini apa? Dipanasin lagi, jadi lagi. Dipanasin lagi, jadi lagi. Terus-terusan perang. Namanya Al-Aus wal Khazraj. Harus kita ingat, karena ini para Ansar nanti. Al-Ansar, tahu Al-Ansar? Al-Ansar itu siapa? Ahli Al-Madinah. Dari Al-Aus wal Khazraj itu nama sukunya. Selalu perang, perang. Tidak pernah diam sebentar, balik lagi perang. Diam sebentar lagi. Terus-terusan. Puluhan tahun seperti itu. Sampai hampir mau habis. Dua suku ini hampir mau habis dua-duanya. Sama dengan kondisi kita sekarang, gimana iblis berusaha apa? Kita selalu umat Islam bertengkar di antaranya supaya tidak punya kekuatan. Ini kondisi di negara Arab atau di daerah Al-Jazirah. Tidak ada satu kota besar, tidak ada satu negara, tidak ada satu kerajaan. Selalu mereka bertengkar di antaranya. Tidak pernah sampai jadi satu negara, tidak pernah. Sebentar lagi, ini sebelum kan? Sebentar lagi sesudah hijrah, Rasulullah membangunkan kota Al-Madinah yang jadi sumber untuk apa? Kerajaan khilafah Islamiyah selanjutnya. Sekali lagi, sebelumnya tidak pernah dalam sejarah Arab. Sesudahnya gimana? Jadi sumber awal untuk kerajaan khilafah Islamiyah yang usianya berapa tahun? Lebih dari 1000 tahun. Banyak orang bilang, di mana umat Islam? Coba nih sekarang kondisi umat Islam, orang miskin seperti itu, betul nggak? Orang tersebut tidak baca cerita, tidak baca sejarah. Umat Islam sudah mengkuasai dunia ini sampai bosan. Sudah lebih dari 1000 tahun. Baru selesai khilafah Utsmaniyah sekitar 100 tahun saja. Sebelumnya dari Al-Madinah. Nah, ini yang kita pengen paham dan menghargai ilmunya Rasulullah seperti apa. Sebelumnya hal yang sangat gelap, bertengkar di antaranya. Jadi kerajaan kecil di Al-Madinah, lalu muncul di seluruh Al-Jazirah sampai menguasai negara atau kerajaan Kisra, Bilad Faris, kerajaan besar luar biasa. Usianya lebih dari 500 tahun. Sampai masuk ke arah Roma dan juga ambil bagiannya sampai di Al-Jazirah Al-Arabiyah, masuk ke negara Mesir, Libya, Tunis, Aljazair, Maroko, Mauritania, sampai ke Spanyol, Andalusia, Al-Andalus. Betul tidak? Ini kita bahas sejarah. Awalnya dari satu orang saja, namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa musuh agama Islam kalau belajar jadi dahsyat, ini luar biasa ini. Gak mungkin ini sejarah yang normal. Ini sebagian dengan masalah apa? Padahal tadi kita baru sebutkan gimana Rasulullah sesudah berjuang 13 tahun di Makkah dikejar. Betul? Jadi hasil 13 tahun tidak begitu istimewa. Mungkin orang yang hijrah sekitar 70-an digabung dengan hijrah yang pertama, mungkin sepertinya total hasil 13 tahun paling 150 orang. Sangat sedikit. Tapi dalam 10 tahun di Al-Madinah luar biasa. Apalagi yang kita sebutkan apa? Muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Murid Rasulullah siapa? Sahabat. As-sahabah. Generasi yang paling istimewa. Generasi yang paling mulia. Generasi pertama. Kenapa generasi itu istimewa? Kalau kita belajar
Harusnya kita selesai dulu, tidak cukup kita belajar sejarah Rasulullah. Padahal sangat luas dan besar. Tapi kalau kita belajar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, ajib, luar biasa. Kenapa orang tersebut istimewa? Simpel sekali, karena muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita bahas masalah buku. Buku apa yang dipelajari? Buku ya. Buku apa yang dipelajari dalam masa para sahabat? Buku apa? Hah? Banyak orang lagi bingung. Orang Arab tidak punya buku. Sebelum Rasulullah tidak ada buku. Cuma adanya orang Yahud, tapi orang Arab bukan Yahud. Orang Arab, umat Arab sebelum Rasulullah tidak baca, tidak tulis, sangat jarang sekali. 1%. Bukan umat buku. Lalu sesudah datang Islam, ada buku apa? Hah? Al-Quranil Karim. Itulah ilmunya para sahabat saja. Secara buku hanya Al-Quranil Karim saja. Makanya kalau kita lihat muridnya Rasulullah SAW begitu istimewa, begitu ajib. Makanya muallimud dunia. Betul tidak? Hah? Gurunya semua dunia ini. Ayo kita banding satu lagi. Ini bagian yang pertama, masalah hukum. Daerahnya bertengkar di antaranya, tidak pernah sukses jadi pun satu daerah. Jadi suku-suku ini sampai gabung, pilih satu orang dijadikan raja, disatukan satu kerajaan, tidak pernah terus-terusan bertengkar di antaranya. Padahal semuanya namanya Arab juga, tidak ada yang beda. Malah agamanya hampir sama, karena agama yang paling banyak agama Sayyidina Ibrahim, agamanya Quraisy. Kenapa Makkah jadi istimewa? Saya bahas sebelum Rasulullah SAW. Kenapa Makkah jadi istimewa? Dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. La'annahum, karena mereka rizkinya dari apa? Menguasai apa? Agama. Jadi Makkah ibu kota apa? Agama. Makanya orang semua hati-hati sama Quraisy. Kenapa? Kalau ada masalah sama Quraisy, gimana besok mau haji ke sana? Ya nggak bisa nanti. Betul? Mereka yang kuasai Al-Ka'bah. Ya udah hati-hati aja lah. Kalau sama suku yang lain nggak ada masalah. Tapi sama Quraisy jangan, karena mereka yang menguasai Al-Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi agamanya hampir sama. Tidak banyak agama. Tapi begitu kondisinya sebelum Rasulullah. Sesudah Rasulullah apa yang terjadi? Jadi satu umat, jadi satu tentara, sampai menguasai hampir setengah dunia, atau hampir malah pernah umat Islam sampai batasan negara Cina, malah pernah sampai masuk menguasai sebagian tanah dari negara Cina sekarang. Itu dari bagian kanan, dari bagian kiri sampai batasan negara. Ada yang tahu tidak? Sampai batasan negara apa sekarang? Perancis. Nama orangnya siapa? Abdurrahman Al-Ghafiqi. Sayyidina Abdurrahman Al-Ghafiqi. Ini perang yang terakhir, batasan, kalau enggak salah, wallahu alam, kalau tidak salah namanya Kan, nama kotanya. Dan perang ini sangat terkenal, harus kita belajar. Namanya Balatus Syuhada, atau pakai bahasa Perancis Boite atau Boite. Ini perang yang terakhir, batasan negara Islam sampai negara Perancis sekarang. Sekali lagi ini dari satu orang saja. Karena apa? Karena orang Arab istimewa, seperti tadi sebelumnya tidak pernah ada contoh sama sekali. Ayo kita ambil bagian lagi, bagian akhlak. Bagian akhlak emang ada, para ulama sebutkan bagian akhlak ada berapa? Bagian akhlak yang bagus di orang Arab, tapi ada bagian yang luar biasa tidak bagus.
Sama sekali tidak bagus. Masalah khamar luar biasa, bebas di daerah Arab. Kalau kita lihat para sahabat sebelum Islam, sedikit sekali yang tidak pernah minum khamar. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena memang masih juga usianya muda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang yang paling usianya kecil masuk agama Islam. Masalah khamar luar biasa, dan masalah khamar sangat, kenapa masalah khamar kita hitungnya dalam akhlak? Kenapa? Karena namanya juga orang mabuk. Ya kalau dia melakukan apa aja ya wajar. Betul nggak? Orang mabuk bisa jadi sopan, bisa jadi pintar, nggak bisa jadi berakhlak. Dia tidak tahu rumahnya, tidak tahu. Dia nggak bisa pulang sendiri, harus dianterin. Sama sekali gelap. Makanya apa yang dilakukan sesudah mabuk, ya wajar. Makanya musibahnya apa? Karena dia tidak sadar. Maka masalah khamar itu merusaki akhlak. Karena selanjutnya tidak sadar, sudah tidak punya akal lagi. Nah itu masalah biasa sama sekali. Dan kita lihat nanti dalam syariat Islam gimana turun aturan Allah, membatasi dulu sedikit-sedikit sampai dilarang sama sekali. Dan kita lihat sampai zaman ini, kalau orang yang pernah ke luar negeri, lihat gimana ruginya dalam negara. Rugi luar biasa masalah khamar. Paling simpel apa? Saya pernah teman dulu, temannya 3 habis meninggal. Kenapa? Karena bawa mobil sesudah minum, celaka, sampai dia bilang apa? Kalau saya yang meninggal lebih enak. Malah dia jadi susah hidup. Kenapa? Karena akan bawa dosa 3 temannya selama hidup. Mereka berempat. Nah ini celakannya khamar. Kalau di negara luar yang membebaskan khamar, hal terbiasa. Orang bawa mobil kencang, ternyata mabuk, celaka. Kalau cuma dia yang meninggal tidak masalah, tapi biasanya bawa orang lain. Makanya kita sebutkan masalah khamar di masalah akhlak. Merusaki akhlak, malah merusaki daerah sama sekali. Ini satu hal. Sesudahnya gimana? Sama sekali berhenti. Hal yang satu lagi, masalah hubungan di antara orang tua sama anaknya itu bebas sebelum Islam. Gimana orangnya? Ada yang sampai tidak suka perempuan sampai dikuburin. Karena dia mau pilih. Dia maunya anaknya apa? Laki-laki saja. Menurut dia lebih bagus laki-laki. Padahal tidak lebih bagus laki-laki atau perempuan. Yang penting ahli surga. Betul enggak? Yang penting kita dapat anak soleh, dia masuk surga, dan jadi sebab kita juga masuk surga. Apa hebatnya kalau punya anak jadi ahli neraka, walaupun laki atau perempuan, tidak penting. Akhlak sebelum agama Islam, sebelum Rasulullah, ada yang bagus, bebas, tidak ada aturan lah, tidak ada karakternya. Ada yang sampai apa? Bunuh anaknya dia sendiri. Kata para ulama, kucing aja sayang sama anaknya. Betul? Gimana manusia bisa bunuh anaknya? Ajib. Makanya hari kiamat dalam surat At-Takwir, malaikat bertanya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Katanya tafsir, kata para ulama, para malaikat yang bertanya karena kecil, dede, masya Allah, kenapa ya kamu dibunuh dulu? Apa ya dosanya ya? Gitu ya. Anak usianya 4 tahun dibunuh. Kira dosanya apa 4 tahun? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Itu gambaran, sebagian gambaran dari akhlak sebelum agama Islam. Sesudah agama Islam gimana? Ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, thumma abuk. Jadi aturan di antara orang tua gimana?
orang tua harus urus anaknya, dan gimana anak sama orang tuanya. Jadi saya bisa jaminkan aturan terbaik di bumi ini. Silakan, ada yang berani? Silakan, saya siap terima. Silakan cari aturan di antara orang tua dan anaknya, dari orang tua ke anaknya, dari anak ke orang tuanya. Siapa yang berani silakan ambil aturan lebih bagus dari agama Islam. Tidak mau sumpah, tapi saya jaminkan tidak mungkin, mustahil. Dari anak ke orang tuanya sampai Allah nyuruh perintah. Wa qul, ayatnya apa? Mana hafizal Quran? Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba kalau kita tadabbur dengan ayat ini. Yang ngomong siapa? Perintah dari siapa? Fokus sebentar saja ya. Fokus sebentar saja dengan ayat ini. Yang kasih perintah siapa? Allah. Wa qul. Betul? Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Wa qul rabb, wahai Tuhanku, irhamhuma, ampunilah orang tua saya. Kenapa? Kama rabbayani shaghira. Coba kalau sesudah lahir tidak diapa-apain, hanya ditinggalin saja. Ditinggalin saja. Gimana? Jangankan ditinggalin, alhamdulillah karena punya anak. Coba kalau kita main ke kolam berenang dengan anak kecil, pasti kalau ayah atau ibu, jantungnya sama matanya sama otaknya di mana? Ikut anak yang kecil. Ada yang ngobrol, ada apa? Dia otaknya di sana, jantungnya di sana ikut. Ngobrol tiba-tiba udah dekat kolam. Jangan dekat kolam, jangan dekat kolam, jangan dekat kolam. Betul nggak? Kayak kesetrum dia. Kalau lebih dekat lagi gimana? Langsung lari dia, kencang. Langsung diambil. Sampai tidak nangis aja daripada mati, nggak apa-apa nangis. Kalau nangis gampang obatnya. Beli permen atau apa? Yang beli es krim nggak apa. Daripada jadi anak kecil itu luar biasa berjuang urusnya. Itu tidak akan tahu kecuali ibu atau ayah. Luar biasa urusnya anak kecil. Gimana orang tua merhatikan anaknya waktu kecil? Kalau kita tidak diurus pasti habis. Maka sekali lagi perintah dari Allah untuk kita mendoakan orang tua kita diampuni sama Allah karena mereka yang urus kita waktu kecil. Gimana? Masih nyambung nggak? Karena saya mau bertanya, apakah doa akan diterima enggak? Kira? Udah malam, udah ngantuk ya? Nyambung nggak? Balik lagi, yang suruh siapa? Allah suruh kita mendoakan orang tua kita. Kita doa kita ke siapa? Allah. Yang suruh siapa? Diterima enggak? Ya kan Allah yang suruh, gimana tidak diterima? Yang suruh Allah. Dan kita doa ke Allah, gimana caranya tidak diterima? Inilah aturan di agama Islam. Inilah sekolahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebagian kecil sekali dari ilmunya. Sebelumnya tidak punya hak, sampai pun dibunuh. Sesudahnya orang tua mendoakan kita, kita mendoakan orang tua. Betul nggak? Ini sebagian apa? Sebagian kecil sekali. Kita lihat masalah wanita dan masalah nikah. Gimana sebelum, gimana sesudahnya. Sebelumnya ada 4 tipe nikah di daerah Arab. Salah satunya yang kita kenal sekarang. Banyak orang tidak tahu tentang masalah poligami, bahwa sebelum agama Islam aturannya gimana? Ada yang tahu? Tidak ada aturan. Batasannya berapa? Tidak ada batasan. Terserah. Selama masih punya uang, nambah lagi. Itu sebelum. Banyak orang berpikir bahwa agama Islam yang bikin, sama sekali tidak. Malah agama Islam yang kontrol dan mengurangi dan mensulitkan. Harus ada syaratnya. Dan satu lagi lebih penting, bahwa hari kiamat yang tanggung jawab siapa? Suami atau istri? Suami yang tanggung jawab. Kalau istrinya tidak salat, dia tidak nasihatkan,
ikut ke neraka. Harus tahu ya, harus tahu. Kalau laki-laki ada 4, ya. Tuh pada senyum di belakangnya. Jadi tenang ya, aman. Kita yang tanggung jawab. Setiap laki-laki ada 4. Hari kiamat diambil sama lahirnya, sama 4 perempuan tersebut. Apakah sudah dinasihatkan? Tidak. Kalau tidak, ikut ke neraka karena tanggung jawab. Siapa aja? Dari atas, ibu, istri, saudara, anak perempuan. 4. Wajib disampaikan. Kasih nasihat terus-terusan dengan cara baik sampai apa? Udah tuh tidak punya alasan. Hari kiamat datang, sudah saya sampaikan, sudah saya nasihatkan, selesai. Dipaksa? Nggak boleh dipaksa. Tapi apakah istri tanggung jawab suaminya? Tidak tanggung jawab. Jangankan di masalah hidayat dan dakwah, di masalah uang, ya. Banyak orang bilang agama Islam tidak adil dengan wanita. Kenapa? Karena laki-laki bagiannya 2 kali kan? Boleh. Ayo kita lihat. Kalau kita belajar, akan kita lihat yang kurang adalah laki-laki yang kurang. Gimana caranya? Perempuan yang dapat setengah. Fokus ya. Perempuan dapat setengah bagian dalam agama Islam. Kalau dia nikah, suaminya miskin, dia Masya Allah 10 M di bank. Siapa yang tanggung jawab makan? Suaminya. Kalau nggak punya uang, terserah, itu tugasnya dia. Kalau dia pilih makan buat dia sendiri dari uangnya, boleh saja. Kalau dia kasih ke suaminya, itu berlebihan. Kalau suaminya tidur lapar, itu dosanya dia. Malah harus dia yang sedia. Harta istri itu punya istri. Kalau dia mau kasih ke suaminya, harus dengan ridha. Dia yang mau, tidak wajib. Berarti coba lihat, dia dapat 2 bagian, istri dapat 1 bagian. 2 bagian yang suami itu dapat, dia wajib nafkah ke ibu, saudara, yang tidak disebutkan lagi yang 4 ini. Semua wajibnya dia. Kapan aja ada kebutuhan, wajib dikasih. Bukan sedekah. Tapi kalau istri, sama sekali tidak. Dan itu satu bagian aja dalam bagian apa? Ilmu warisan. Berarti yang kurang siapa? Tapi kalau perempuan, bagiannya ini murni untuk dia. Tidak wajib nafkah suaminya atau anaknya dia sendiri, kecuali dia yang mau berlebihan dari dia. Tapi ini tugas siapa? Laki-laki. Maka kalau kita belajar, kita gimana bandingan ini dalam agama Islam dan sebelumnya, di aturan Arab sebelumnya, apalagi wanita sendiri jadi warisan, dia sendiri ikut jadi warisan dan dia tidak punya hak. Dia dan hartanya ikut diwariskan. Suaminya meninggal, mau tidak mau, saudaranya atau siapa aja dari suku, dia ambil wanita tersebut sama hartanya jadi istrinya. Mau tidak mau, tidak pilihan. Sebagian suku seperti itu, sampai sekarang masih ada contohnya. Sampai saat ini. Hartanya gimana? Oh, udah diambilkan sama suaminya, kan suaminya tidak akan dikasih sampai saat ini. Uang istri itu di rekening suami. Kalau dia mau, harus izin sama suami. Padahal itu hartanya dia. Itu aturan sebelum, itu sebagian aja. Kalau kita bahas masih banyak lebih detail. Gimana sesudah agama Islam? Sama sekali berubah. Malah yang pertama pinjam uang dari Baitul Malil Muslimin. Tahu Baitul Mal? Baitul Mal, rumah uang, bagian uang negara, bank negara, istilah kita, bank negara Islam. Yang pertama pinjam uang untuk bisnis perempuan dalam sejarah kita. Emang boleh? Siapa yang bilang dilarang? Tidak dilarang. Yang pertama mati syahid perempuan, betul tidak? Siti Sumayyah. Itu satu bagian. Jadi sekali lagi harus kita belajar
masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana gelapnya, gimana masalahnya, banyak kekurangan tentang akhlak, tentang ilmu. Contoh lagi tentang ilmu dunia. Seperti tadi, orang Arab pintar bahasa Arab saja, selainnya tidak punya ilmu. Sesudah turun agama Islam, sesudah keluar generasi-generasi dari sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah umat Islam bagi ilmunya ke seluruh dunia. Pernah dalam zaman Harun al-Rashid, disebutkan masa emas khilafah Islamiyah. Kalau bisa baca sedikit aja tentang masa Harun al-Rashid. Luar biasa. Universitas terbesar seluruh dunia di Baghdad, ibu kota khilafah Islamiyah. Sampai sekarang ada pesanan dari Raja Inggris, dia kirim berapa perempuan dari keluarga raja untuk belajar di Baghdad. Titipan. Mau belajar apa? Ngaji? Enggak, itu dari negara Inggris, agamanya Kristen. Ngapain ke Baghdad? Mau belajar apa? Riyadhus Shalihin? Ya kan mereka Kristen. Tidak, mau belajar ulum dunia, matematika, kimia, fisika, seperti itu. Sama dengan sekarang kita mau belajar kualitas yang luar biasa, negara Inggris, negara Amerika, betul gak? Tapi waktu itu sebaliknya. Sampai sekarang masih ada pesanan ini. Dia kirim berapa? Dari mana? Dari keluarga raja. Mereka beasiswa lah istilahnya, ke Baghdad belajar ilmu dunia di sana. Karena waktu sempit, tapi tidak bisa disebutkan. Al-Farabi, salah satu guru, Ibnu Sina. Kenal dengan Ibnu Sina? Ibnu Sina. Kenapa banyak rumah sakit namanya Ibnu Sina? Karena itu salah satu ulama terbesar, bukan di sejarah Islam, tapi di sejarah manusia untuk kesehatan. Sampai sekarang buku-bukunya masih ada. Banyak sekali ulama yang mensampaikan ilmu dunia dari generasi-generasi dari sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, bagaimana kita butuh sejarah Rasulullah, bagaimana kita butuh belajar ilmu Rasulullah, karena ini orang yang terbaik di dunia dan di akhirat. Lihat kita tadi gimana contohnya, kita banding daerah yang sama sekali tidak ada yang istimewa, tidak ada yang bagus, tiba-tiba jadi kerajaan, tiba-tiba menguasai semua negara sekitarannya, sampai hampir jadi setengah bumi kita ikut khilafah Islamiyah. Dan zaman ini gimana? Hampir 1/5, antara 1/5 sekarang mau masuk ke 1/4. Jadi 1 dari 5 orang atau dari 4 orang adalah orang Muslim, muallimud dunia. Gimana ilmu agama Islam sekarang? Gak bisa dihitung lagi ya. Mungkin kalau kita masukin buku-buku agama, belum kita bahas ilmu dunia yang bagian ulama Islam. Kita bahas ilmu agama saja, berapa banyak sekarang buku-buku? Banyak sekali. Itu dari mana? Dari muallimud dunia, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an was sunnah nabawiyah, turun ilmu sunnah, turun buku-buku sunnah, kitab Al-Muwatta, Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Kutub As-Sitt, banyak buku-buku yang tentang hadis, ilmu al-fiqh, ya, ilmu sirah, ilmu bahasa Arab, ilmu al-aqidah. Itu semuanya sumbernya muallimud dunia, satu guru. Yang ini kita mau disampaikan. Kita tidak sadar kita turunan siapa. Kita tidak sadar
guru kita siapa? Sekarang generasi-generasi yang baru kenal dengan Muhammad Salah, Cristiano. Gimana Cristiano Ronaldo? Sekarang main di mana? Makan apa? Betul nggak? Jujurlah. Tapi gimana dengan para sahabat? Dengan Rasulullah sendiri? Boleh mau suka Cristiano Ronaldo, mau Maradona, terserah. Padahal apa manfaat? Manfaat kita apa? Yang kita dapat dari orang tersebut? Apakah dibantu di kuburan jika malaikat bertanya? Nanti kita bilang, dulu saya followersnya Ronaldo. Dibantu nggak sama malaikat? Pasti malaikat, Ronaldo siapa? Tapi kalau kita bilang kita dari fansnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari followersnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana? Ikut salat, ikut ngaji, ikut tabligh, ikut belajar ilmu agama. Makanya kita butuh generasi nabawi yang balik lagi ke sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar para tabi'in generasi kedua. Gimana ilmunya, gimana hasilnya, gimana cara hidupnya? Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, satu contoh. Al-Hasan al-Basri, banyak ulama sekali. Itu generasi kedua. Jadi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada para sahabat, lalu ada para tabi'in radhiyallahu alaihim ajma'in. Apa hebatnya? Balik lagi, karena keluar lulusan apa? Bukan lulusan Oxford, bukan lulusan Amerika atau Cina, tapi lulusan sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana masalah? Contoh lagi dengan masalah ampunan, masalah rahmah. Kalau Allah Azza wa Jalla, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat kita butuh ilmunya sekarang. Contohnya banyak sekali dalam As-Sirah Nabawiyah. Pernah kita dulu bahas masalah apa? Mimbar yang dari pohon kurma. Ada contoh satu lagi, ada orang, anak kecil namanya Umair. Anak kecil namanya apa? Umair. Mungkin 6-7 tahun kurang lebih, masih kecil. Dan Umair punya burung, dia pelihara burung. Setiap kali Rasulullah lewat, dia ketemu sama Umair. Coba Rasulullah, raja, nabi, rasul, kepala tentara, semuanya. Terus dia lihat anak kecil lagi apa? Lagi pelihara burung. Malah sampai dia duduk, salam. Kaifa halaka ya Umair? Bi khair ya Rasulullah. Alhamdulillah. Ditanyain sama Rasulullah. Coba kita lagi, coba kalau kita besar ya wajar. Tapi anak kecil usia 6 tahun. Gimana? Ini kita belajar di sini gimana aturan dengan anak kecil. Mampir. Gimana kabarnya Umair? Alhamdulillah baik ya Rasulullah. Ini apa? Burung. Apa namanya? Namanya An-Nughair. Kecilan apa? Nughur. Namanya An-Nughair. Dia tanyain gimana burungnya? Alhamdulillah baik ya Rasulullah. Setiap kali, karena untuk anak kecil ini ya masalah yang paling penting ya burungnya. Mau nanya apa? Ya nanya mainannya. Kalau anak kecil mau nanya apa? Nggak paham apa-apa. Cuman dia taunya mainannya aja. Maka yang ditanyakan favoritnya dia. Favoritnya itu burungnya, itu yang ditanyakan. Setiap kali Rasulullah lewat, kaifa halaka ya Umair? Alhamdulillah ya Rasulullah. Madza fa'ala an-Nughair? Gimana burungnya? Baik ya Rasulullah. Sampai ada satu hari Umair lagi duduk lagi nangis. Ditanya sama Rasulullah, "Limadza? Kaifa haluka ya Umair?" "Lastu bi khair ya Rasulullah." Ada musibah apa? Nah, burungnya mati. Diulus sama Rasulullah. Padahal masalah tidak begitu. Tapi kita belajar ampunan. Ini sama orang luar, bukan anaknya, bukan siapa. Gimana sama anaknya? Sama cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu waktu
lagi khutbah, lagi atas mimbar, datang cucunya kecil, kalau nggak salah anak Siti Zainab kalau tidak salah, masih anak kecil. Rasulullah SAW turun dari mimbar sedang khutbah, turun dari mimbar dan ambil cucunya digendong, terus balik lagi lanjut khutbahnya. Coba kalau kita, malah ada sebagian orang musuh dia, gak mau lihat anak di masjid ini. Masjid ini gak boleh masuk anak. Berapa banyak orang kayak gitu? Sering lihat ya. Apakah ini sunnah Rasulullah? Sama sekali tidak. Anak kecil sering main di Masjid An-Nabawi sama Rasulullah. Sering. Malah kata para ulama, kalau tidak lihat anak kecil di masjid, itu musibah cukup besar. Kenapa? Karena besok siapa yang mau lanjut? Berarti besok tidak ada anak muda. Karena waktu kecil tidak dimasukin ke masjid. Makanya ini contohnya ilmunya Rasulullah, dari kecil harus anak diajar ke masjid. Jadi ada hubungan dengan masjid dari usia kecil. Ini contoh dengan ampunan Rasulullah SAW. Dan dari bagian ilmunya, mungkin sisanya kita kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silakan, karena waktunya sudah kemalaman. Apakah ada pertanyaan sebelum kita selesai? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sih, mau nanya kenapa bangsa Arab itu kan terpecah jadi berbagai macam negara gitu sih. Padahal kan sama-sama Arab gitu sih. Saya pernah nyari itu belum nemu jawabannya. Terus kemudian dari terpecah belah itu kemudian kenapa Palestina waktu diserang ini bangsa Arab itu nggak ada berita kayak wah membantu atau apa gitu sih. Itu yang jadi pertanyaan. Penasaran sebenarnya, Bu. Sama-sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Jadi pertanyaannya, gimana bahasa Arab? Kenapa bahasa Arab pecah? Ya, kebetulan bahasa Arab adalah satu. Enggak ada dua bahasa Arab. Bangsanya atau bahasa? Bangsanya harus kita balik ke sejarah. Harus kita balik ke sejarahnya. Kalau ini jawabannya tidak bisa disingkatkan. Tapi singkatnya, khilafah Utsmaniyah terakhir. Harus antum belajar dari sejarah Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. Khalifah terakhir khilafah Utsmaniyah. Itu khalifah terakhir. Sesudah itu, karena khilafah emang zaman itu khilafah Utsmaniyah sudah disebutkan tua. Sudah ada banyak masalahnya, tidak kuat, tidak sempurna, sudah sebagian tidak begitu baik aturannya, jadi sudah lemah. Dan ada bagian dari musuh, ada bagian juga dari negara-negara Arab, ada banyak masalah yang cukup panjang, tidak bisa dijelaskan semua. Jadi ujungnya khilafah Utsmaniyah balik lagi jadi kecil di daerah Turki sekarang, tidak sekaligus. Bagian negara-negaranya atau warisan negara-negaranya seperti Saudi, negara Arab pada berpisah. Lalu negara yang baru yang muncul, yang mudah, yang lebih kuat, apalagi tentang masalah senjata dan tentaranya, dikuasai sama mereka. Sama dengan di Indonesia zaman jajahan, sama juga di sana ada jajahan dari Inggris, dari Perancis. Kalau Palestina kan ikut Inggris dulu, ada bagian Inggris, ada Perancis, ada Italia. Itu sebabnya. Sampai apa? Sekarang sudah selesai pergi jajahannya seperti di Indonesia, dan mereka sudah jadi sendiri. Itu sebabnya. Ada pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustadz, Afwan Syekh, santri Amirul Mukminin izin bertanya. Ini mungkin dari Ana sendiri, pengalaman bagaimana cara untuk bisa selalu mengingatkan, bilangin gitu kepada semua orang. Tapi kenapa ketika udah berapa hari gitu, udah sebulan, masih ada rasa ketakutan untuk mengingatkan gitu Ustadz. Jadi jadi sekarang benar-benar masih ada rasa ketakutan untuk mengingatkan, mungkin karena takut kepada manusia gitu Ustaz Syekh. Mengingatkan itu untuk beribadah kepada Allah. Setiap contohnya kegiatan ke masjid, iya mengajak gitu, mengajak. Tapi karena saya emang masih baru, ketakutan mungkin Syekh, iya malu gitu. Jadi bagaimana untuk menyikapinya gitu Syekh? Ya. Baik, kalau tentang masalah dakwah seperti skill atau hal yang lain, harus dulu belajar ilmunya, terus ambil pengalaman dari orang yang sudah, apalagi ada di lingkungan, supaya jadi guru, jadi contohan. Lalu kita mulai praktik sedikit-sedikit dengan orang yang kita bisa percaya dulu, orang yang terdekat dulu, yang tidak akan salah paham, karena itu ada ilmunya, ada latihannya juga, tidak langsung sekaligus. Lama kelamaan kita nambah ilmu dan nambah pengalaman, jadi hal yang terbiasa. Tapi pasti untuk awalnya pasti susah. Jadi ada ilmunya, kita belajar ilmunya dengan orang yang ahli, dan kita juga kalau mulai praktik dengan orang yang kita percaya atau dekat atau sudah orang baik. Tapi jangan dengan orang yang jauh, karena nanti tidak nyambung, apalagi kita masih pemula. Jadi butuh lingkungan, butuh guru, butuh ilmu, dan butuh proses. Nanti kita belajar sambil berjalan, seperti itu. Ada pertanyaan? Sampai sekarang tidak ada pertanyaan tentang judul utama kita. Apa-apa? Ada? Ada yang mau bertanya banyak tapi masih afatul ilmi al-haya. Penyakitnya ilmu apa? Penyakit ilmunya adalah apa? Malu. Kalau malu tidak akan bisa belajar. Tapi kalau sering bertanya, saking kita sering bertanya, saking kita nambah ilmu. Tapi kalau mau bertanya tapi diem terus, kapan mau belajar? Ya tidak akan belajar. Gak mungkin saya tahu pertanyaan yang di dalam hati kalian adalah apa. Ada lagi? Satu lagi kalau ada? Baik, kita tutup dengan peringatan dulu. Judul utama kita, kata para ulama, kita butuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari butuh air minum. Kenapa? Air minum itu sebabnya kehidupan badan kita. Betul sekali. Tapi Rasulullah kita butuh untuk kehidupan nyawa kita di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita kalau benar begitu, bagaimana kita dengan air? Di mana-mana bawa air kan? Gak bisa jauh-jauh. Itu contohnya. Berarti harus kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita dekat dengan ilmunya, contohnya, akhlaknya, harus selalu dekat. Lebih diurus dari masalah air. Semakin kita dekat, semakin kita lancar belajar dan memanfaatkan apa ilmunya. Mungkin kalau ada yang baru, sudah kita pernah bahas buku yang diutamakan Ar-Rahiqul Maktum, karena singkat untuk pemula juga, dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu untuk pemula, tidak usah dibaca dalam satu hari, nggak usah. Ada orang kalau dia ambil target baru, awalnya keras banget, betul, tapi hasilnya habis sama sekali, kempes, tidak dibuka lagi. Jadi pas beli bukunya, hari pertama dia baca 10 lembar, 20, terus udah ditaruh, tidak dibuka lagi. Jangan kayak gitu. Cukup kasih 5 menit, tapi setiap hari.
Dan lebih pentingnya ilmu Rasulullah dilakukan. Gimana akhlaknya? Tidak cukup kita tahu, tapi yang kita butuh gimana supaya kita ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu contoh kita. Ini orang yang kita ikut. Maka belajar untuk diri sendiri, kita ikut dulu, lalu kita sudah dimanfaatkan, sudah dipencerna, baru kita apa? Sampaikan ke orang lain. Baik, nakhtum berdoa. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم في هذه الليلة المباركة يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ما علمنا منه وما لم نعلم لك الحمد ولك الشكر عدد خلقك ولك الحمد ولك الشكر زينة عرشك ولك الحمد ولك الشكر مداد كلماتك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في الأولين صل وسلم وبارك عليه في الآخرين صل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علم النبي علم الرسول في الدنيا اللهم ارزقنا علمه اللهم ارزقنا سيرته وأخلاقه وعبادته اللهم أعنا أن نسير على دربه يا أرحم الراحمين أعنا أن نكون عاملين مبلغين بسنته يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا وارفعنا بالقرآن الكريم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.